Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu sekalian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Melalui kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian kehadirannya ibu-ibu. Eh, Memulai kedua kali ini kita awali dengan doa. Ada yang bisa pimpin kita untuk doa, Bu? Ada? Oh, saya saja, Bu, ya? Oke, baik. Kalau begitu, mengawali pertemuan ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai, selesai. Selanjutnya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebelumnya saya tanya dulu, ibu-ibu ada yang masih ingat ini pertemuan yang keberapa, Bu? Ya, betul, pertemuan ke-8. Jadi ini adalah pertemuan ke-8. Sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan belajar tentang modul kesehatan dan gizi. Di mana sesi 8 ini kita akan lebih rinci membahas tentang uh, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Dalam materi ini kita akan membahas 3 topik, yaitu pertama, layanan kesehatan yang harus dilakukan selama ibu hamil dan setelah kehamilan, dalam arti setelah ibu-ibu melahirkan. Yang kedua, kebutuhan gizi ibu hamil. Itu yang kedua, Bu, ya. Dan yang ketiga, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT dan JKN selama kehamilan dan saat persalinan. Baik, saya minta ibu-ibu sekalian untuk berpasangan. Silahkan berpasangan, dua-dua orang berpasangan. Sudah, ya? Lalu silahkan ibu-ibu saling bercerita dengan pasangan masing-masing tentang harapan-harapan ibu-ibu sekalian mengenai anak-anak ibu di kemudian hari. Silahkan ceritakan ke pasangannya mengenai apa harapan ibu-ibu untuk anak-anak ibu di kemudian hari. Silahkan, Bu. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang berharap anaknya kelak menjadi guru, contohnya seperti itu, Bu. Atau mungkin ada yang berharap nantinya anaknya menjadi anak yang sehat, berprestasi dan sebagainya. Silahkan. Saya beri waktu 5 menit, Bu, ya, berdiskusi, Bu, ya. Oke, selesai. Oke, silahkan. Kalau ada ibu-ibu yang bisa menyampaikan hasil diskusinya, saya persilakan. Ya, Ibu Laili, silahkan Ibu Laili. Oh, begitu, Bu, ya. Oke, ada lagi? Ibu Dina, silahkan Ibu Dina, silahkan. Ya, oke. Ternyata harapan ibu-ibu sekalian untuk anak-anak beragam sekali. Ibu Leli tadi ingin anaknya nanti menjadi seorang yang sukses di bidang usaha. Ada juga tadi yang menyampaikan harapannya melahirkan anak yang sehat. Ada juga yang ingin anaknya jadi guru. Ada juga yang berharap anaknya cantik. Dari sekian banyak harapan-harapan itu, ibu-ibu, hanya akan terwujud apabila kita memperhatikan kesehatan anak-anak sejak masih dalam kandungan. Jadi sejak dalam kandungan, anak-anak itu perlu diperhatikan ibu-ibu.
Baik, di sini ada satu dua tayangan video untuk kita nonton secara bersama-sama. Saya putarkan, ibu-ibu nonton, diperhatikan Bu ya, karena setelah ini akan ada pertanyaan. Mengerti Bu? Oke. Baik, silakan ditonton. Oke. Berdasarkan video yang tadi, pesan-pesan apa yang ibu-ibu ingat bisa disampaikan? Oke, sampaikan saja Bu, tidak usah malu-malu Bu. Ada? Ibu Sukma, silakan Ibu Sukma. Iya, betul sekali. Pemenuhan gizi anak dimulai sejak anak dalam kandungan. Perut saya ini besar bukan mengandung, Bu ya. Oke, ada lagi? Iya, Ibu Dewi, silakan Ibu Dewi. Betul sekali bahwa 1000 hari pertama dalam kehidupan itu adalah masa di mana anak mengalami pertumbuhan secara pesat. Nah, karena itu ibu-ibu, 1000 hari pertama kehidupan itu atau pada saat anak masih dalam kandungan sampai pada anak berusia 2 tahun, saat itulah anak membutuhkan gizi yang lebih. Kenapa demikian? Karena di fase itu pertumbuhan anak melaju secara pesat. Nah, sehingga kalau kekurangan gizi, maka akan berdampak sangat buruk bagi masa depannya. Selanjutnya, ibu-ibu, saya tanya lagi, apa dampak kekurangan gizi berdasarkan video yang tadi kita lihat? Apa dampak dari kurangnya gizi pada anak? Ibu Nina, silahkan Ibu Nina. Iya. Oh begitu. Oke, betul sekali. Betul sekali yang disampaikan Ibu bahwa jika anak kekurangan gizi maka anak akan tumbuh dengan daya tahan tubuh rendah. Ibu-ibu paham tentang daya tahan tubuh? Betul sekali, imunitas tubuh supaya anak tidak mudah sakit. Nah, kalau daya tahan tubuh rendah, maka anak akan mudah terserang oleh penyakit. Seperti itu Bu ya. Ada lagi? Ibu Dwi, silahkan Ibu Dwi. Ya. Oke, betul sekali. Berat badan anak rendah dan juga pendek, posturnya yang pendek. Jadi ternyata tinggi rendahnya badan itu bukan tergantung dari keturunan, bukan Bu ya, tapi tergantung pada pemenuhan gizi anak sejak dalam kandungan. Oke Ibu, kita lanjut. Di sini ibu-ibu lihat, di sini di flip chart ini dampak kekurangan gizi kita baca bersama-sama Bu ya. Dampak kekurangan gizi. Ternyata ibu-ibu, dampak kekurangan gizi dimulai dari keluarga, dimulai dari ibu hamilnya. Bahwa ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Fase berikutnya ibu pada saat anak menjadi bayi akan mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Jadi anaknya, bayinya sakit-sakitan Bu. Fase berikut, fase di mana bayi menjadi anak akan mengalami gangguan pertumbuhan anak pendek atau stunting, tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya. Nah, jadi kalau ibu melihat
ada anak yang tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya, lebih pendek dari umurnya, itu namanya itu karena dampak dari kekurangan gizi. Fase berikutnya pada saat anak menjadi remaja, kesulitan belajar dan prestasi di sekolah rendah. Kenapa demikian? Karena daya berpikirnya rendah, ibu-ibu. Daya berpikirnya rendah, IQ-nya rendah. Sehingga akhirnya setelah dewasa, ibu-ibu akan mengalami gangguan kesehatan, pendidikan rendah, sehingga eh, terjadi terbatasnya pilihan kerja. Kenapa demikian? Karena faktor dampak kekurangan gizi ini.